Bapak Ibu Great People sekalian, selamat datang di webinar Great Together. Apa kabar Bapak Ibu Great People semua? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia serta dilancarkan segala urusan dimanapun berada. Perkenalkan, saya Lala dari Great DHR yang akan menjadi moderator untuk jalannya acara webinar pada siang hari ini pada Selasa 24 Juni 2025. Kami senang sekali Bapak Ibu Great People semua dapat bergabung dan mengikuti webinar kami untuk membahas topik yang sangat menarik berjudul Navigating Uncertainty, Managing Stress and Anxiety in the Workplace bersama partner kita yang cukup spesial pada hari ini yakni Relief. Sebelum memulai, terlebih dahulu saya akan membacakan rangkaian acara hari ini, yaitu pada webinar kali ini kita cukup spesial Bapak Ibu Great People. Jadi kita tidak akan langsung masuk ke materi, melainkan nanti akan ada assessment DAS 21 terlebih dahulu yang sudah di-provide oleh Relief. Rangkaian acara webinar Get Together pada hari ini pastinya tidak jauh-jauh dari materi presentasi kita terkait kiat manajemen stres dan anxiety di lingkungan kerja oleh speaker kita beserta sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, nanti juga ada sesi pengenalan Relief dan juga Great DHR. Pada sesi tanya jawab nanti, Great People diperkenankan untuk bertanya melalui kolom Q&A dengan format username, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan. Nah, nantinya pertanyaan yang terpilih akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada siang hari ini. Setelah mengikuti webinar ini, Great People juga yang hadir juga berkesempatan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui email terdaftar dalam beberapa hari kerja. Jadi pastikan mengisi data dengan sesuai pada form survei nanti yang akan ditampilkan di akhir. Jadi Bapak Ibu Great People, pastikan untuk mengikuti webinar ini sampai akhir. Untuk mendapatkan e-sertifikat, Great People dapat mengikuti step berikut yang sudah tertera di layar. Jadi Great People bisa share keseruan dan juga insight serta kesannya terhadap webinar ini di sosial media masing-masing. Baik, Bapak Ibu Great People, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memberikan informasi sedikit mengenai Grid DHR. Grid DHR merupakan aplikasi HR yang menyediakan solusi terintegrasi untuk proses payroll dan juga manajemen karyawan dengan pendekatan modern dan sederhana. Grid DHR membantu perusahaan dalam mengelola penggajian, perhitungan pajak, pencatatan kehadiran, hingga pengajuan cuti dan reimbursement serta performance karyawan, yang semua terangkum dalam satu platform. Grid DHR memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam industri HR. Hingga saat ini, Grid DHR telah dipercaya oleh lebih dari 4.000 perusahaan dengan lebih dari 1 juta pengguna aktif yang tersebar di berbagai sektor industri. Untuk mengenal lebih dekat dan bagaimana solusi Grid DHR bekerja, mari kita saksikan bersama video singkat berikut ini. Pekerjaan HR jadi lebih mudah dengan Grid DHR. Kelola data karyawan dan otomasi payroll dalam satu sistem. Grid DHR dilengkapi dengan berbagai fitur yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan dan produktivitas karyawan. Monitor kehadiran karyawan dengan teknologi face recognition dan geotagging. Tidak perlu khawatir akan kendala sinyal, karena Grid DHR menyediakan mode absensi offline. Seluruh laporan kehadiran dapat di-download dalam satu klik. Karyawan dapat mengajukan cuti dan lembur melalui aplikasi dengan fitur Workflow Approval. Pantau aktivitas kerja karyawan dengan akurat. Atur jadwal shift karyawan secara fleksibel. Ucapkan selamat tinggal pada penggajian manual. Dengan fitur payroll yang terintegrasi, seluruh gaji, pajak, tunjangan, dan komponen lain dapat dihitung secara otomatis. Tersedia juga e-payslip yang mudah diakses. Ukur kinerja karyawan dengan fitur performance.
proses rekrutmen lebih efisien, dan anti-human error. Bantu karyawan penuhi kebutuhan darurat dengan akses tarik gaji prorata sebelum tanggal penggajian. Rasakan pengalaman HRIS yang lebih baik. Bergabung bersama lebih dari 3.000 perusahaan di seluruh Asia. Great DHR, do something great every day. Itu tadi perkenalan singkat mengenai Grid HR, Bapak Ibu Grid People, khusus bagi Bapak Ibu Grid People semua peserta webinar pada hari ini. Kami memiliki promo yang sangat spesial untuk Grid People semua. Ada promo 25% untuk peserta G2G hari ini dengan jumlah karyawan 50 orang. Apabila Bapak Ibu tertarik dengan promo dan ingin menjadi member G2G, bisa menghubungi tim Grid HR yang nantinya akan tim Grid HR cantumkan nomornya di kolom chat. Nah, Great People, selanjutnya kita akan masuk ke inti acara webinar kita, yaitu webinar bertajuk Navigating Uncertainty, Managing Stress and Anxiety in the Workplace. Di sini juga sudah hadir narasumber atau speaker kita, yaitu Mbak Rizky Febri Arum Prestanti, MPSI Psikolog. Halo, selamat siang Mbak Rizky. Halo, selamat siang. Oke Mbak, sehat Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat juga ya. Iya, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan sedikit profil terlebih dahulu terkait Mbak Rizky. Mbak Rizky merupakan seorang psikolog klinis dewasa yang berpengalaman dalam menangani berbagai isu kesehatan mental pada individu usia dewasa seperti stres, kecemasan, dan juga relasi interpersonal. Ia menempuh pendidikan di Magister Psikologi Profesi dan aktif memberikan layanan konsultasi, terapi, serta edukasi terkait kesejahteraan psikologis. Nah, salah satu cara edukasinya adalah dengan menjadi narasumber pada webinar kita kali ini, Bapak Ibu Great People. Nah, pada sesi penyampaian materi nanti, Mbak Rizky akan membahas seputar kurang lebih mengenal ciri stres dan juga anxiety di lingkungan kerja, serta strategi manajemen stres yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu Great People semua, baik sebagai HR ataupun business owner, ataupun sebagai individu itu sendiri. Nah, pastinya bahasan tersebut akan sangat berguna bagi HR dan pemilik bisnis mengingat belakangan ini sangat hangat topik karyawan yang mengalami stres ataupun anxiety yang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di lingkungan kerja. Jadi pada webinar ini Bapak Ibu akan mendapatkan insight bagaimana mengenal serta menghadapi fenomena stres dan kecemasan di lingkungan kerja. Harapannya semua poin yang nanti disampaikan oleh Mbak Rizky dapat Bapak dan Ibu simak dengan baik, dan jika ada yang ingin ditanyakan, dapat mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Baik, untuk itu tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya serahkan sesi webinar ini kepada tim Relief dan juga Mbak Rizky. Dipersilahkan. Oke, baik. Ini langsung saya saja ya, mungkin yang menyampaikan learning checkpoint. Oke, jadi selamat siang rekan-rekan semua, dimanapun rekan-rekan berada. Dalam keadaan apapun, dimanapun rekan-rekan, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai ke sesi materi lebih lanjut, silahkan rekan-rekan untuk men-scan barcode atau masuk ke link yang sudah disediakan oleh tim Relief di kolom chat nih. Nah, mungkin kalau yang ada kendala untuk men-scan barcode-nya secara langsung, bisa klik link yang sudah disediakan oleh tim Relief. Nah, nanti teman-teman akan mengisi 3 pertanyaan saja. Silahkan isi pertanyaan itu sesuai dengan apa yang diketahui ya. Nah, ada yang sudah berhasil masuk?
Mungkin Mbak Keke bisa bantu cek juga apakah ada kendala dari rekan-rekan untuk mengakses learning checkpoint awalnya. Boleh chat kalau misalnya ada teman-teman yang kesulitan ya. Nah, oke. Nah, saya akan beri waktu kurang lebih 1 menit saja untuk rekan-rekan mengisi, karena pertanyaannya juga pasti sangat mudah untuk dijawab, sesuai dengan pemahaman yang rekan-rekan miliki gitu ya. Nah, ini bukan ujian, ini bukan tes gitu ya. Jadi ini hanya untuk mengetahui pemahaman awal saja gitu ya, tentang materi yang nanti akan saya bawakan lebih lanjut. Oke. Oke, ada yang sudah berhasil. Thank you. Ada Kak Novi Nurlita yang sudah berhasil mengisi. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu komen kalau misalnya sudah selesai. Nah, bisa sambil mengisikan tadi learning checkpoint awalnya. Dan siang ini bersama dengan saya, Rizky, psikolog klinis dari Relief, kita akan bersama-sama membahas diskusi dan belajar bersama tentang bagaimana kita bisa menavigasi ya ketidakpastian. Ya, dan kita juga bisa memanage stres, kecemasan di tempat kerja. Karena ini pasti semuanya pernah mengalami ya, atau mungkin ada sebagian dari great people yang saat ini juga sedang mengalami stres atau mungkin kecemasan gitu ya. Nah, kita akan coba bahas apa sih sebetulnya stres dan kecemasan itu sendiri, kemudian bagaimana kita bisa mengelolanya lebih lanjut. Oke, boleh next slide-nya. Nah, kenapa kita harus bahas kesehatan mental ya? Isu tentang kesehatan mental tuh banyak gitu ya. Tetapi kemudian semua hal yang berkaitan dengan kesehatan mental ini menjadi penting sekali untuk kita bahas, apalagi kesehatan mental di lingkungan kerja. Karena gangguan kesehatan mental di tempat kerja, seperti misalnya depresi, kemudian kecemasan, itu semakin disadari sebagai sumber masalah ya di sebagian besar negara, termasuk juga di Indonesia. Nah, dengan menggunakan pendekatan human capital, beban ekonomi global akibat penyakit mental diperkirakan bisa mencapai 2,5 triliun US dollar pada tahun 2010. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Dan diproyeksikan meningkat nih, terus meningkat menjadi 6,1 triliun US dollar pada tahun 2030 nanti. Ya, nah sebagian besar beban ini disebabkan oleh hilangnya produktivitas yang didefinisikan sebagai absensi maupun kehadiran. Ya, jadi hilangnya produktivitas ini tentu menjadi hal yang menarik untuk kita bahas karena tentu ini berkaitan juga dengan kesehatan mental. Oke, next. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan mental, sebenarnya apa ya kesehatan mental itu? Mungkin rekan-rekan bisa uh, share juga di kolom chat pemahaman rekan-rekan tentang kesehatan mental itu apa sih? Atau kalau misalnya great people dengar tentang kesehatan mental, itu apa yang terlintas di dalam pikiran? Ya, nah menurut WHO kesehatan mental ini adalah kondisi sejahtera ya secara psikologis, di mana itu ditandai ya dengan satu kemampuan individu untuk menyadari potensinya. Jadi kita mampu menyadari kemampuan kita yang pertama. Yang kedua, individu sehat mental itu bisa mengatasi tekanan normal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang ketiga, bisa bekerja secara produktif dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah bisa berkontribusi di dalam masyarakat sesuai dengan kapabilitas kita masing-masing ya. Jadi kalau bicara tentang kesehatan mental itu setidaknya ada 4 hal ya, ada 4 aspek yang kemudian kita perlu ketahui dan juga kita perlu miliki supaya kita bisa sebut sejahtera secara mental. Kira-kira dari definisi ini mana yang sudah rekan-rekan miliki nih? Atau mana mungkin aspek yang rekan-rekan belum optimal di antara keempat aspek itu? Boleh balik dulu slide-nya? Oke. Nah, ini tadi ya, kita sambil merefleksikan ke diri kita masing-masing, kira-kira apakah kita sudah bisa gitu ya, disebut sebagai individu yang sehat mental. Atau mungkin lagi menuju sehat mental ya. Oke, baik, next. Nah, kalau bicara masalah kesehatan mental, gitu ya, tentu banyak sekali gitu ya, banyak sekali eh, kasus atau case kesehatan mental yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.
ya. Dan yang sering kali dialami atau sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama adalah stres, kemudian yang kedua adalah kecemasan, yang ketiga adalah depresi. Nah, kalau bicara tentang tiga hal ini, teman-teman semua pasti sangat akrab ya. Artinya teman-teman sudah pernah mendengar gitu ya, sudah pernah mendengar, pernah mengalami atau mungkin mendampingi, temen atau mungkin anggota keluarga yang mengalami mungkin stres atau cemas atau depresi gitu ya. Tiga hal ini adalah isu umum yang seringkali terjadi, seputar masalah psikologis. Oke, next. Kita akan coba membahas lebih detail mengenai stres itu apa sebenarnya. Ya, banyak orang yang mengira bahwa stres ini adalah hal yang berkaitan dengan gangguan jiwa, gitu ya. Jadi kalau stres itu nggak boleh, nanti kalau misalnya stres jadi gangguan jiwa. Padahal sebenarnya stres itu adalah respon tubuh, ya. Jadi definisi dari stres sendiri, kita perlu tahu itu adalah respon tubuh terhadap setiap tuntutan beban atau perubahan dalam kehidupan. Ya, ketika dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi tuntutan pekerjaan, tuntutan di dalam lingkungan sosial, di keluarga, kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya, maka tubuh tuh akan merespon, ya. Responnya seperti apa biasanya? Secara, fisik itu bisa berbagai macam respon ya yang kemudian timbul. Misalnya nih, jantung berdebar-debar, terus kemudian berkeringat dingin, sesak nafas, atau keluhan-keluhan somatik fisik lainnya. Ya, sedangkan reaksi secara psikis itu bisa berupa ketegangan. Jadi kita kayak nggak bisa santai gitu ya, selalu merasa terburu-buru, tegang terus kemudian mudah frustrasi, mudah merasa marah, ada rasa permusuhan, dan kemudian bahkan ada yang juga mengalami agresivitas gitu ya, entah itu secara verbal maupun tindakan. Nah, sampai sini dulu kita perlu menyamakan persepsi kita tentang apa itu stres. Bahwa ternyata stres itu adalah respon tubuh ya, respon tubuh dan bukan gangguan jiwa gitu ya. Stres ini bukan bukan masuk ke dalam gangguan jiwa, tapi stres ini adalah kondisi yang memang sehari-hari kita alami gitu ya. Levelnya saja yang beda-beda. Ada stresnya tuh yang stresnya masih ringan gitu ya. Ada yang kemudian levelnya sedang, ada yang sudah berat stresnya. Nah, ini perbedaannya gitu ya. Oke, next. Stres itu sekarang tuh dia dianggap sebagai atribut dalam kehidupan modern. Jadi teman-teman bayangkan kalau misalnya kita pakai baju gitu ya, terus kemudian di baju kita tuh ada berbagai macam atribut yang kita tempelkan atau kita gunakan, maka stres itu seperti halnya atribut yang kita gunakan di baju kita gitu ya. Dalam kehidupan modern, stres itu sudah menjadi hal yang lumrah atau sangat lazim gitu ya ketika kita mengalami. Nah, setiap hari tanpa disadari kita menghadapi sebenarnya berbagai macam sumber stres. Ya, salah satunya apa? Salah satunya berasal dari pekerjaan, gitu ya. Oke, next. Kita perlu memahami nih kalau di dunia kerja, tipe lingkungan kerja itu kita bedakan menjadi dua, gitu ya. Tetapi kemudian tipe lingkungan kerja ini adalah potensial mempengaruhi kondisi kesehatan mental para karyawannya. Yang pertama apa? Collaborative work environment. Ya, jadi tempat kerja yang di situ ada terjadi kolaborasi, berjalan dengan baik gitu ya. Di situ menjadi tempat kerja yang ramah, ada perpaduan yang tepat antara kesenangan gitu ya. Jadi ketika karyawan bekerja itu mereka datang dengan rasa senang, kemudian dia juga merasa terlibat di dalam perusahaan dan ada organizational citizenship behavior gitu ya, atau seringkali disebut sebagai OCB. Ya, sedangkan yang berikutnya adalah toxic workplace environment gitu. Nah, kalau udah bicara soal toxic nih, akhir-akhir ini, ngetren ya kayaknya ya, sedikit-sedikit toxic gitu ya, kita ketemu orang toxic, workplace yang toxic dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih toxic workplace environment ini? Nah, di dalam lingkungan kerja yang toxic ini, biasanya ada perilaku narsistik gitu ya, perilaku
narsistik, kemudian ada kepemimpinan yang ofensif dan agresif, terus kemudian ada juga perilaku mengancam, mungkin dari manajer, dari rekan kerja, sesama rekan kerja gitu ya. Bahkan juga ada yang mengalami pelecehan, intimidasi, kemudian pengucilan gitu ya, atau yang sering kita dengar sebagai bullying gitu ya. Nah, kedua tipe lingkungan kerja ini sama-sama mempengaruhi kesehatan mental, tetapi mempengaruhi dengan cara yang berbeda. Yang pertama, collaborative work environment ini tentu mempengaruhi kesehatan mental secara positif. Tetapi kemudian yang kedua, yang toxic workplace ini mempengaruhi kesehatan mental secara negatif. Oke, next. Nah, kita akan coba bahas, mengenai dampak lingkungan kerja yang toksik ini seperti apa sih, gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai riset gitu ya, banyak sekali riset yang kemudian membahas ya atau, mengungkapkan temuan berkaitan dengan bagaimana dampak lingkungan kerja toksik, ya. Yang pertama, menurunnya keterlibatan karyawan dikarenakan munculnya banyak perasaan negatif di antara karyawan, gitu ya. Kemudian yang kedua, menyebabkan stres, burnout, depresi, kecemasan. Ya, yang ketiga, ketidakseimbangan fisik dan mental yang menimbulkan tekanan berlebihan sehingga ini mempengaruhi perilaku kerja yang kontraproduktif di tempat kerja dan tentu saja ini pasti akan mengganggu efisiensi organisasi. Bagaimana organisasi ini bisa berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan perusahaan atau organisasi ini juga pasti akan terganggu dengan adanya tadi lingkungan kerja toksik ya. Nah, berikutnya next. Nah, ketika kita bicara lebih detail gitu ya, mengenai apa saja sih stres dalam pekerjaan itu banyak sekali sebenarnya. Jadi ketika kita berada dalam satu lingkungan kerja, eee, bisa dikatakan nggak bisa sama sekali bebas dari sumber stres ya. Ada aja pasti ya hal yang berpotensi untuk membuat kita jadi, stres gitu ya. Nah, kita coba lihat, dari sekian banyak sumber stres gitu ya atau penyebab stres, kira-kira yang mana yang kemudian saat ini sedang dialami atau mungkin pernah dialami sama, great people semua nih. Yang pertama berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Beban pekerjaan yang terlalu sedikit atau terlalu berat. Jadi stres itu nggak melulu disebabkan oleh beban pekerjaan yang terlalu berat atau terlalu banyak ya. Ada klien saya yang juga mengeluhkan gitu ya, dia mengalami stres yang berat bukan karena terlalu banyak kerjaan, tapi justru karena terlalu sedikit kerjaannya. Jadi dia merasa tidak ter-challenge, dia merasa potensi atau kemampuan yang dia miliki itu nggak digunakan dengan baik, sehingga dia merasa stres. Ya, kemudian berkaitan dengan kondisi lingkungan fisik yang buruk ya, untuk teman-teman yang bekerja di kondisi lingkungan yang fisik yang buruk ya, misalkan teman-teman yang bekerja di industri gitu ya, bagaimana kemudian kondisi lingkungan itu akan sangat mempengaruhi kondisi, kesehatan fisik maupun mental, kemudian tekanan waktu. Yang berikutnya adalah peran dalam organisasi. Apakah ada konflik peran dan ketidakpastian peran dalam organisasi? Bagaimana kemudian tanggung jawab yang ada di dalam organisasi, partisipasinya, proses pengambilan keputusan ya. Kemudian perkembangan karir berkaitan dengan over promotion, under promotion dan kurangnya rasa aman dalam pekerjaan ya. Kemudian hubungan di dalam organisasi itu sendiri seperti apa? Apakah hubungannya berjalan dengan baik atau kurang baik antara karyawan dengan pimpinan atau atasan, karyawan dengan karyawan, atau antar pimpinan itu sendiri? Ini pasti akan sangat mempengaruhi ya kondisi kesehatan mental karyawan. Kemudian keberadaan organisasi. Konsultasinya berjalan seperti apa? Efektif atau tidak? Ada coaching tidak? Terus kemudian ketika ada hambatan, seperti apa penyelesaiannya? Nah, kemudian politik-politik yang seringkali juga mewarnai ya di dalam satu organisasi. Nah, kemudian hubungan organisasi, hubungan kita gitu ya, hubungan karyawan di dalam organisasi dengan pihak luar. Bagaimana kemudian kesesuaian antara tuntutan di dalam keluarga ya, individu tentu saja berperan bukan hanya dalam perusahaan tapi juga dalam keluarga. Nah, apakah, sesuai nih antara tuntutan di dalam keluarga dengan tuntutan organisasi? Seperti apa proses penyesuaiannya? Kemudian berkaitan dengan minat pribadi dengan kebijakan organisasi atau minat pribadi dengan kemudian,
spesifikasi pekerjaan yang kemudian kita harus lakukan gitu ya. Nah, selain penyebab stres itu berasal dari pekerjaan dan berbagai macam hal terkait dengan pekerjaan itu sendiri, stres itu juga dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya tuh internal. Kalau tadi yang kita bahas tentang pekerjaan itu kan sifatnya eksternal ya, tetapi kemudian stres itu sebenarnya kombinasi antara sumber stres eksternal di dalam pekerjaan dengan bagaimana kondisi internal kita sebagai seorang individu. Apa saja hal-hal internal yang itu membuat kita jadi mudah mengalami stres? Yang pertama adalah kepribadian kita, ya. Kepribadian kita tuh bermacam-macam, beragam gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Kemudian toleransi individu, toleransi karyawan terhadap ketidakpastian. Itu seperti apa? Ya, ada tipikal orang yang memang apa-apa tuh harus serba terencana dan nggak boleh meleset sama sekali gitu ya. Kalau misalnya meleset dari rencana, maka kemudian akan sangat stres. Nah, kemudian kemampuan adaptasi individu dalam perubahan. Seperti apa juga gitu ya. Gimana kemampuan kita menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan tentu saja motivasi yang kita punya. Berikutnya, terkait dengan hal internal yang sebenarnya dipunyai oleh individu, life stressors, stresor atau sumber stres dalam kehidupan, seperti misalnya perubahan-perubahan besar yang pernah kita alami dalam hidup, kemudian trauma masa lalu, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kita stres, merasa stres di dalam pekerjaan. Oke, next. Nah, kalau bicara stres gitu ya, kira-kira yang terlintas itu hal yang serba negatif ya. Gitu. Jadi kalau stres itu nggak mau stres, nggak boleh stres, stres nanti gangguan jiwa dan lain sebagainya. Karena memang stres itu seringkali dianggap sebagai hal yang selalu negatif. Padahal kita coba lihat dalam stres pekerjaan. Stres kerja itu terjadi ya tadi saat sumber stres dalam pekerjaan dihadapkan dengan kemampuan kita untuk menghadapi. Jadi tidak semata-mata karena memang lingkungan kerjanya yang stressful, tapi gimana kita ngadepin itu. Nah, kalau misalnya kita bisa merespon kondisi eksternal itu dengan cara yang sehat dan positif, maka itu justru akan memicu semangat. Stres dalam kadar yang normal, dalam kadar yang wajar, itu justru dibutuhkan untuk memicu motivasi kita, inovasi kita, kreativitas kita untuk memecahkan masalah. Ya, tetapi kalau misalkan ada sumber stres dan kita meresponnya secara tidak sehat atau negatif, maka yang terjadi adalah justru demotivasi. Bukannya kita termotivasi, tapi jadi ogah-ogahan kerja gitu ya. Jadi gampang mengalami keluhan-keluhan fisik ketika harus berangkat kerja dan di lingkungan kerja itu sendiri. Itu terjadi ketika kita merespon secara negatif. Oke, nah next slide. Nah, ini tadi, stres itu selalu dianggap sebagai hal yang negatif ya. Padahal sebenarnya secara konseptual gitu ya, stres itu bisa menimbulkan efek yang tidak selalu negatif. Ya, tergantung respon kita. Maka sebenarnya stres itu ada dua macam nih. Ada yang disebut sebagai distress dan ada yang disebut sebagai eustress. Distress itu apa? Distress itu ketika misalnya kita menghadapi situasi yang penuh tekanan, kita menghadapi perubahan, kemudian kita meresponnya dengan cara yang nggak sehat. Sehingga perilaku yang muncul juga jadinya cenderung kurang adaptif, bahkan mungkin destruktif atau merugikan, merusak gitu ya. Baik diri kita maupun lingkungan kerja kita gitu. Nah, konsekuensinya apa ketika kita mengalami distress karena kita meresponnya dari sudut pandang atau dengan cara yang negatif? Konsekuensinya akan menurun produktivitas, kemudian terhambat dalam menjalankan peran sehari-hari, bahkan ada risiko munculnya penyakit-penyakit fisik tertentu. Ya, jadi jangan sepelekan stres gitu ya, jangan diabaikan. Kelola stres supaya apa? Supaya kita tidak meningkat risiko mengalami penyakit-penyakit fisik tertentu. Ya, biasanya kita tuh khawatir kalau kita kena penyakit fisik. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan mental, kita cenderung mengabaikan. Sampai pada akhirnya kita merasakan dampak dari kondisi mental itu ke fisik. Baru kita ngeh bahwa sepenting itu ya ternyata mengelola stres. Gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah eustress. Kalau tadi di stres itu stres yang negatif, balik lagi boleh? Oke, kalau tadi distress itu adalah stres yang direspon secara negatif dan menimbulkan dampak negatif, maka kalau eustress itu adalah stres yang positif gitu ya.
Ini terjadi ketika kita mengalami tantangan, kita mengalami hambatan, dan kita mencoba untuk merespon secara sehat, merespon secara positif dan konstruktif. Konsekuensinya adalah meningkatnya kapasitas diri, kesejahteraan psikologis juga meningkat, kita lebih kreatif untuk memunculkan alternatif pemecahan masalah, gitu ya. Ini terjadi kalau kemudian kita memiliki kapasitas untuk bisa mengelola stres. Maka apakah kemudian ketika stres itu jadi distress atau eustress, itu kembali ke pilihan kita masing-masing. Bagaimana kemudian kita merespon dan menggunakan resources yang kita punya untuk bisa menghadapi tantangan yang ada di hadapan mata. Oke, next. Nah, ciri-cirinya apa sih ketika misalnya individu tuh mengalami stres gitu ya? Ada ciri-ciri yang kita bisa amati dari keempat hal ini. Yang pertama dari fisik, karena yang paling mudah diamati itu ketika gejala stres itu muncul dari faktor fisik ya. Misalnya tadi udah saya mention juga di awal, jantung berdebar-debar, terus kemudian keringat dingin, asam asam lambungnya berlebih, kambuh gitu ya, terus kemudian ada tekanan darah tinggi, muncul gangguan psikosomatis. Ya, ini mudah sekali kita amati. Ya, kemudian yang kedua, kita bisa mengamati diri kita apakah kita mengalami distress atau eustress gitu ya, ketika kita melihat sisi emosi kita. Apakah kemudian kita mengalami marah, takut, sedih, dan cemas secara berlebihan gitu ya? Ataukah masih dalam kadar yang wajar? Ya, setiap dari kita pasti pernah marah, pasti pernah merasa takut, sedih, dan cemas, dan itu justru menandakan bahwa kita masih punya kehidupan ya, ketika kita mengalami hal-hal itu, dan nggak ada yang salah kemudian ketika kita mengalami emosi negatif selama kita bisa mengekspresikan secara positif. Tetapi yang jadi problem adalah ketika marah, takut, sedih, cemasnya itu berlebihan, ya sudah tidak normal, tidak dalam level yang normal lagi, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan pikiran. Ada klien yang juga datang dengan keluhan sulit fokus, saya sekarang tuh gampang ragu-ragu kalau ambil keputusan, cenderung menunda-nunda gitu ya. Kemudian juga mudah berpikir secara negatif tentang diri sendiri, tentang orang lain, tentang atasan, tentang rekan kerja. Nah, ini menjadi salah satu ciri bahwa bisa jadi kita mengalami distress. Yang berikutnya berkaitan dengan perilaku gitu ya. Perilaku seperti apa yang menjadi ciri-ciri seseorang mengalami stres? Yang pertama adalah cenderung menghindari situasi, gitu ya. Jadi ketika ada masalah, bukannya kemudian dihadapi, tapi kemudian dihindari, gitu ya. Lari dari situasi. Kemudian tidak terdorong untuk melakukan sesuatu. Menghindar enggak, menghadapi enggak. Jadi ya nggak ngapa-ngapain gitu ya, pasif gitu ya. Dan kemudian mudah tersinggung gitu ya. Ada perkataan yang sebetulnya itu candaan atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu wajar gitu ya, interaksi yang sebetulnya netral, tetapi kemudian karena kita mungkin punya pemikiran yang sedang rumit gitu ya, kita sedang banyak hal yang dipikirkan, maka kemudian gampang tersinggung misalnya. Nah, kira-kira dari ciri-ciri ini pernah nggak teman-teman tuh mengalami atau mungkin pernah nggak ngelihat orang di sekitar teman-teman yang mengalami ciri-ciri individu yang mengalami distress ini, gitu ya? Mungkin pernah ya? Oke, oke, next. Nah, sejenak kita coba untuk refleksi ya. Kita mari coba merefleksikan pengalaman yang pernah kita miliki, pernah great people miliki terkait dengan stres ini sendiri. Nah, great people bisa klik link ya yang sudah disediakan oleh tim relief di kolom chat untuk menuliskan ya penyebab stres apa sih yang sering dialami dalam pekerjaan, atau kalau misalnya dalam pekerjaan minim stres ya coba deh dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa sumber stres yang sering dialami gitu ya. Nah, nanti ini akan anonim jadi nggak akan keluar data siapa yang menuliskan, tetapi kita akan coba melihat refleksi dari great people semua mengenai ini, gitu ya. Nah, silahkan dituliskan uangnya pakai W ya. Oke, uang Kak. Oke, siap.
Ini tanggal berapa ya ngomong-ngomong ya? Sebentar lagi tanggal muda ya. Sebentar lagi tanggal muda uang. Terus apa lagi nih kira-kira? Ada yang sedang typing. Ketidakjelasan struktur di dalam pekerjaan. Oke, baik. Orang-orang dalam tim. Oke, nah ini ketidakjelasan struktur dalam pekerjaan orang-orang dalam tim. Tadi kita sebutkan juga ya di penyebab stres. Terus kemudian lingkungan, overtime, ketidakjelasan. Oke. Terus apa lagi nih kira-kira hal dalam kehidupan sehari-hari? Pembagian beban kerja. Oke. Ya, ini sering dialami juga ya sama klien-klien yang mengeluhkan ini gitu ya, pembagian beban kerjanya nggak merata nih gitu ya, tapi nggak bisa mengkomunikasikan juga, nggak bisa menolak juga, jadi stres ya. Terus kemudian adu gengsi, oke. Kemudian juga persaingan yang tidak sehat, oke. Persaingan tidak sehat ya, nah ini juga sangat mempengaruhi pasti kondisi kesehatan mental dalam pekerjaan. Oke, adu nasib. Oke. Adu nasib ya. Jadi, kitanya stres gitu ya, terus temen juga, mengatakan hal yang serupa. Jadi adu nasib ya, bukannya saling memahami tapi adu nasib. Oke, pamer pencapaian, perubahan struktur dalam waktu yang sangat cepat. Oke, jadi perubahan ya. Job security, circle kerjaan, terus kemudian atasan yang haus pujian, ya oke. Kalau hausnya minum bisa dikasih air mineral ya, tapi kalau haus pujian harus seperti apa nih kira-kira? Oke, wih ditanya kapan nikah, oke. Sering ditanya kapan nikah ya? Oke, panjat sosial. Wah, ini ada beberapa nih yang sama nih jawabannya nih, ada adu gengsi, pansos, terus kemudian juga oke, job yang di luar, di luar job desk gitu ya mungkin ya, pekerjaan yang di luar job desk. Oke, kemudian kontrak, mmm, apalagi yang belum dibaca mungkin ada yang mau, sharing lagi? Sudah cukup? Oke, nah dari ini ya kira-kira kita bisa melihat nih, ternyata memang sumber stres yang tadi kita bahas diskusikan di awal betul-betul dialami dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, dan thank you teman-teman, great people yang sudah membantu untuk merespons sehingga kita jadi tahu nih, ternyata memang sumber stres dalam pekerjaan itu bisa sangat beragam. Ada juga yang mengalami hal yang serupa ya, gitu. Nah, oke, kita akan balik lagi ke pembahasan kita. Jadi tadi kita bicara, yang tadi teman-teman refleksikan itu kan berkaitan dengan faktor-faktor eksternal di dalam pekerjaan ya, yang memang diakui bahwa itu sangat potensial membuat kita mengalami tingkat stres yang tinggi, gitu ya. Tetapi kalau tadi kita lihat juga di pemaparan awal, stres itu tidak semata-mata karena faktor eksternal saja, tapi juga berkaitan dengan bagaimana faktor internal diri kita sendiri. Ya, salah satunya berkaitan dengan kepribadian. Nah, pernahkah, great people mendengar tentang tipe kepribadian A dan tipe kepribadian B? Jadi sebenarnya kepribadian itu banyak sekali, teori tentang kepribadian itu juga sangat lengkap gitu ya. Tapi kita coba untuk, lihat, yang sekiranya itu paling mudah ya, dan, kita bisa coba untuk relasikan gitu ya, kita coba kaitkan dengan apa yang kita alami. Nah, orang-orang, yang dengan tipe kepribadian A itu yang seperti apa? Misalnya orang-orang yang cenderung terobsesi dengan waktu, ya apa-apa harus tepat waktu, on time, nggak boleh meleset, gitu. Jadi ada perasaan dikejar-kejar waktu, gitu ya. Cenderung ingin segera menyelesaikan pekerjaan, tetapi cenderungnya nggak sabaran jadinya, gitu. Jadi nggak memiliki toleransi terhadap penundaan yang atau misalnya ada satu kondisi yang membuat pekerjaan itu jadi harus sedikit mundur atau sedikit lama diselesaikan itu nggak bisa, harus kemudian seperti apa yang memang sudah direncanakan. Sense of urgency-nya itu sangat tinggi. Sebenarnya orang dengan tipe kepribadian A ini tidak bisa kita katakan sebagai tipe kepribadian yang kemudian, oh jadi negatif ya, enggak gitu. Karena memang kita membutuhkan ya orang-orang yang memang, on time gitu ya, selalu, sesuai dengan target itu dibutuhkan. Tetapi kemudian kalau, ada obsesi yang berlebihan terhadap waktu, ada rasa dikejar-kejar terus sama waktu. Jadi mungkin jadi nggak bisa membatasi diri ya, di luar pekerjaan pun mungkin masih sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga tidak memperhatikan kebutuhan diri gitu ya. Karena merasa bahwa semuanya harus cepet 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 kayak gitu. Nah, kemudian yang satunya berkaitan dengan tipe kepribadian B.
Nah, orang-orang dengan tipe kepribadian B ini cenderung tidak merasa dikejar-kejar waktu, lebih fleksibel gitu ya, lebih santai, tidak terobsesi dengan waktu, kemudian bisa cenderung menikmati pekerjaan ya, dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung rileks ya. Sebenarnya kedua tipe kepribadian ini bisa saling melengkapi satu sama lain ya. Tetapi kemudian yang juga sering dialami di dalam lingkungan kerja adalah ketika ekstrim nih, ada orang yang tipe kepribadian A yang betul-betul dia nggak punya toleransi kalau misalnya ada keterlambatan sedikit pun. Jadi orang-orang dengan tipe kepribadian B tuh jadi merasa mungkin merasa diburu-buru gitu, merasa nggak nyaman, nggak bisa enjoy dengan pekerjaan. Nah, kira-kira yang mana sih tipe kepribadian kita cenderung yang mana nih, yang A atau yang B? Gitu ya. Nah, ada kecenderungan gitu ya, orang-orang di tipe kepribadian A ini ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan rencana atau penuh ketidakpastian itu lebih mudah ya, lebih mudah mengalami stres gitu dibandingkan dengan tipe kepribadian yang B ini. Oke, nah next. Kemudian, selain tipe kepribadian, berkaitan juga dengan pola pikir. Oke, boleh next slide-nya. Berkaitan dengan pola pikir. Nah, pola pikir ini mempengaruhi bagaimana kemudian kita merespon sumber stres. Makanya ada orang yang mengalami distress, ada yang mengalami eustress. Ini juga dipengaruhi oleh pola pikir kita. Ada individu yang punya pola pikir yang cenderung positif. Jadi mereka yang pola pikirnya positif itu cenderung optimis. Terus kemudian memandang bad event gitu ya sebagai tantangan. Ketika ada hambatan gitu ya, ada obstacle dalam pekerjaan, terus kemudian ada perubahan-perubahan, ini dilihatnya gitu ya sebagai tantangan. Tetapi kemudian kalau individu punya pola pikir yang negatif, maka cenderung pesimis nih. Nah, ketika menghadapi perubahan, ketidakpastian, terus menghadapi tuntutan, maka itu dipersepsikannya itu bukan sebagai tantangan, tapi sebagai ancaman, gitu ya. Beda ya. Jadi kira-kira kalau kalau great people semua nih yang hadir di sini, biasanya cenderung yang mana ketika melihat satu problem, gitu ya, cenderung menganggap itu sebagai tantangan yang ini bisa saya selesaikan, atau cenderung menghadapi itu, mempersepsi itu sebagai ancaman. Kira-kira yang mana? Ya, oke. Next. Rekan-rekan, tadi kita belajar tentang stres, di mana stres itu sebenarnya adalah hal yang wajar sekali kita alami, gitu ya. Ketika memang masih dalam kadar yang wajar, normal dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau kemudian kita mengalami stres terus-menerus, yang stresnya juga bukan stres yang ringan, lama-lama jadi berat juga, dan kita nggak menyadari itu, nggak mengelola dengan baik, maka itu akan menimbulkan apa yang disebut sebagai burnout. Ya, burnout ini adalah kondisi di mana kita mengalami kelelahan emosi dan fisik akibat stres yang berlebihan, gitu ya. Oke, next. Nah, ketika misalnya kita sudah mengalami stres yang berkepanjangan, berlebihan, dan kemudian kita merasakan sangat kelelahan secara fisik maupun mental, itu tadi berarti kita mengalami apa yang disebut sebagai burnout. Ya, jadi meskipun situasi yang kita hadapi sehari-hari masih sama, kerjaannya masih sama, kemudian kita masih punya pola sehari-hari yang sama, tapi kita merasa sangat lelah, bahkan pas bangun tidur aja kita udah kayak merasa sangat nggak punya energi, maka bisa jadi kita mengalami apa yang disebut sebagai burnout itu tadi. Ya, sehingga perusahaan gitu ya perlu memiliki strategi maupun perusahaan maupun diri kita sebagai individu gitu ya perlu punya strategi untuk membangun lingkungan kerja yang positif. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengelola dan mengurangi tingkat stres, menurunkan tingkat stres itu tergantung pada apa yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri dan bagaimana kemudian strategi dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Yang pertama berkaitan dengan individual coping mechanism atau mekanisme pengelolaan secara individu nih. Ya, kita bisa melakukan relaksasi gitu ya. Kita bisa melakukan exercise dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus kemudian juga time management gitu ya, time management, role management, kemudian support groups. Nah, ini poin-poinnya agak geser, jadi nanti sebelum di-share minta tolong untuk diperbaiki dulu tatanan tampilannya supaya teman-teman nggak bingung. Jadi ini exercise, kemudian relaksasi,
kemudian kita bisa manajemen waktu, manajemen peran kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa membentuk support group supaya kita merasa kita nggak sendiri gitu ya. Ada orang-orang yang kemudian menyediakan diri satu sama lain untuk menjadi dukungan untuk satu sama lain. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang stres, ya, sebaik apapun kemudian individu berusaha mengelola stres, tetapi kemudian kalau misalnya organisasi tidak melakukan hal yang serupa, maka kemudian itu juga akan berjalan dengan tidak efektif. Maka secara organisasi perlu dilakukan berbagai macam upaya untuk bisa mereduce stres gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan work design, kemudian work schedules, kemudian culture di dalam perusahaan itu sendiri, bagaimana supervisinya, kemudian juga berkaitan dengan program-program manajemen stres, gitu ya. Kemudian program-program terkait dengan promosi kesehatan. Kesehatan ini bisa kesehatan fisik dan kesehatan mental, karena kesehatan fisik dan mental itu saling berkaitan erat satu sama lain. Kemudian sabbaticals, terus kemudian program-program yang lain, yang tentu itu bisa dioptimalkan untuk mendukung individu ya memiliki kondisi mental yang lebih sehat. Oke, next. Nah, kalau kita bicara secara individu dulu ya, kita bicara secara individu. Gimana sih sebenarnya kalau kita mau mengelola stres secara sehat? Yang pertama adalah emotion focus coping. Yang kedua adalah problem focus coping. Mudahnya nih, gampangnya ya teman-teman. Kalau kita ngelihat, kalau kita sedang merasa stres gitu ya, kita coba identifikasi sumber stresnya itu apa. Sumber masalahnya itu apa? Kalau kita melihat bahwa sumber masalah itu ya adalah hal yang tidak mungkin dinegosiasikan karena mungkin itu berkaitan dengan deadline, itu berkaitan dengan job desk kita memang yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita melihat bahwa sumber stres itu berkaitan dengan hal yang kita nggak mungkin utak-atik atau modifikasi lagi, maka kita coba fokus untuk mengelola apa yang bisa kita kelola, yaitu berkaitan dengan stres atau emosi-emosi yang kita rasakan, gitu ya. Jadi kita coba memanage stres kita pahami emosi kita kelola emosi kita, sehingga ketika kita ketemu sama hal yang memang kita nggak bisa ubah, kita bisa meresponnya dengan cara yang lebih baik. Caranya gimana? Misalnya yang pertama adalah emotional disclosure. Gampangnya emotional disclosure ini adalah kita coba untuk cerita, kita untuk terbuka ya tentang apa yang kita rasakan dengan orang-orang yang kita percaya gitu ya, orang-orang terdekat kita, atau mungkin dengan profesional di bidang kesehatan mental. Yang kedua, tidak setiap orang ya dengan mudah untuk bisa disclose atau sharing tentang apa yang dirasakan, tetapi kemudian kita tetap harus melakukan upaya untuk mengekspresikan perasaan kita atau emosi-emosi kita dengan cara journaling, menuliskan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu ya, dengan journaling. Kemudian yang berikutnya adalah relaksasi. Relaksasi ini seperti apa sih? Relaksasi itu yang paling mudah adalah memanfaatkan pernafasan yang kita punya. Jadi kalau kita bernafas, itu kan bernafas secara otomatis. Tapi kemudian kita bisa perlambat nafas kita bisa perdalam nafas kita, ya. Kemudian kita hembuskan juga perlahan beberapa kali. Itu adalah teknik relaksasi yang paling simple yang teman-teman bisa cari ya. Ada banyak sekali metode relaksasi yang bisa dilakukan. Kemudian berikutnya berkaitan dengan cognitive reappraisal. Kita coba ubah pola pikir kita. Kita coba ubah sudut pandang kita tentang masalah. Ya, itu berkaitan dengan emotion focus coping. Kemudian kalau misalnya kita mengidentifikasi sumber stres kita itu ternyata masih bisa dikelola, masih bisa kita negosiasikan, masih bisa kita komunikasikan, maka kita fokus ke problemnya. Ya, problemnya apa? Kita atasi problemnya dengan asumsi kalau problem itu sudah bisa dimodifikasi dan diatasi, bisa kita ubah, maka kemudian stresnya akan menurun, gitu ya. Caranya adalah dengan problem solving. Kita komunikasikan masalah kita sama rekan kerja, atasan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau itu berkaitan dengan manajemen waktu, kita lakukan manajemen waktu lebih baik. Kita diskusi, lakukan diskusi, dan kita coba untuk utarakan pendapat secara asertif di dalam lingkungan kerja. Oke, next. Nah, strategi manajemen stres gitu ya, kita akan secara lebih detail teman-teman bisa coba cermati bahwa ternyata banyak sekali strategi manajemen stres yang dilakukan. Mungkin selama ini teman-teman tuh berusaha untuk, saya yakin great people
sudah berusaha ya untuk menghadapi perubahan tuntutan, memanage stres dengan baik, tetapi coba kita refleksikan bersama-sama apakah strategi manajemen stresnya itu sudah optimal atau kira-kira masih ada yang perlu ditambah ya. Oke, next. Yang pertama berkaitan dengan strategi fisik. Nah, kesehatan mental itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan fisik kita. Ya, jadi kalau misalnya secara fisik tuh kita aktivitasnya tuh belum oke gitu ya, atau mungkin kita terlalu lelah secara fisik, maka itu juga akan rentan menimbulkan tekanan secara psikologis. Nah, strategi fisik ini adalah cara yang paling cepat sebenarnya untuk mengatasi tekanan fisiologis akibat stres. Kan tadi kan kalau misalnya kita stres itu gejala-gejala fisik juga bisa muncul ya, gitu. Makanya kemudian yang paling cepat adalah kita coba untuk redakan ya, ketegangan fisik yang kita alami dengan menenangkan diri dan meminimalkan tekanan fisiologis melalui tadi yang saya sebutkan relaksasi. Misalnya gitu ya dengan relaksasi progresif ya, dengan bergantian menekan atau membuat otot-otot menjadi lebih santai ya. Kita coba genggam tangan, kemudian kita lepaskan gitu ya. Atau kalau yang paling mudah relaksasi pernafasan tadi yang saya sebutkan. Kita mencoba untuk menarik nafas yang dalam, ringan, santai. Hembuskan perlahan, gitu ya. Jadi tarik nafas pelan, dalam, rileks, kemudian tahan sejenak, baru kemudian dihembuskan lewat mulut. Ya, ini dilakukan berapa kali? Bebas, nggak ada patokannya harus berapa kali putaran nih dilakukan ya, sampai kemudian kita merasakan, sensasi fisik menjadi lebih rileks dan nyaman. Ini akan, tujuannya tuh sebenarnya untuk menurunkan kadar stres atau hormon stres yang sebenarnya kita, miliki di dalam tubuh kita. Ya, itu strategi fisik yang paling mudah. Atau kalau misalnya teman-teman biasa olahraga, teman-teman bisa lakukan juga olahraga. Ya, kemudian berkaitan dengan strategi yang kedua adalah strategi secara emosional. Strategi ini menitik beratkan pada emosi yang muncul karena situasi yang nggak menyenangkan. Nah, ketika kita mengalami hal nggak menyenangkan, wajar ya ketika kita merasakan emosi negatif selama beberapa hari setelah kejadian itu. Nah, kalau pada tahap kita merasa kesulitan gitu ya untuk bisa menguraikan, tekanan emosi yang dirasakan, maka itu bisa jadi mengindikasikan kita butuh orang lain untuk bisa, kita ajak, diskusi, sharing, mendengarkan pengalaman negatif yang kita alami, gitu. Jadi emosi-emosi negatif yang kita punya itu nggak ditumpuk gitu ya, nggak diabaikan juga. Atau misalnya sebagian orang tuh merasa gitu ya bisa melupakan gitu ya dengan mudah emosi-emosi itu, ya udahlah entar juga lupa sendiri atau misalnya entar juga hilang sendiri. Padahal yang terjadi adalah emosi-emosi itu menumpuk sehingga kita perlu mengekspresikan. Ya, ketika kita bisa mengekspresikan, kita memiliki tempat atau orang yang bisa kita bisa mendengarkan dengan, penuh empati gitu ya, maka pada akhirnya kita akan bisa menerima apa yang kemudian kita alami, kita bisa lebih paham dengan kondisi diri, dan kita bisa menentukan keputusan untuk melanjutkan hidup sebagaimana mestinya, bahkan lebih baik gitu ya. Jadi emosi ini bukan hal yang sebenarnya kita harus hindari. Kita nggak boleh justru menghindari emosi karena memang emosi itu kan melekat dalam diri kita masing-masing. Cuman munculnya apa emosinya tergantung situasinya. Dan emosi itu nggak hanya yang berkaitan dengan hal-hal negatif ya rekan-rekan, tapi juga berkaitan dengan rasa senang, kita happy, kita bahagia, gembira gitu ya. Kita terharu itu pun emosi, bagian dari emosi sebetulnya. Oke, next. Nah, oh ya, ini tadi berkaitan dengan emosi ya, tadi secara lebih detail. Jadi ketika kita merasakan emosi yang nggak nyaman, gitu, jangan khawatir bahwa ketika kita menyadari emosi nanti jadi tambah kuat dong emosi, enggak, gitu ya. Kita perlu memperhatikan, merasakan, dan mengidentifikasi emosi yang kita rasakan ya. Kita coba 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 rasakan betul, ini apa sih sebenarnya nggak nyamannya itu apa? Apakah saya marah? Apakah saya sedih? Apakah saya kecewa? Atau apa sebenarnya emosinya, ya? Karena nggak nyaman secara mental itu bisa sumbernya dari emosi yang beda-beda ya. Setelah kita bisa mengidentifikasi, merasakan, dan memperhatikan emosi kita, maka kemudian kita coba untuk menerima bahwa, oke, iya memang saya lagi marah, emang saya kecewa,
emang saya merasa malu gitu, misalnya kayak tadi mungkin saya ditegur di depan banyak orang gitu ya, saya merasa dipermalukan dan lain sebagainya. Terima aja emosi itu tanpa judgement bahwa emosi itu buruk, emosi itu harus dilupakan. Terima dan kemudian kita bisa memahami emosi itu secara lebih baik. Ya, eksplorasi, ya, apa situasi yang tadi sebenarnya dialami kok saya bisa merasakan emosi ini. Oh, oke, tadi di kantor begini 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 gitu ya misalnya. Terus kemudian seberapa kuat emosi itu kita bisa coba rating sendiri. Dari angka 1 sampai 10, emosi itu ada di angka berapa ya? Angka 10 misalnya. Saya pernah nanya sama klien saya, apa yang sedang dirasakan hari ini? Eh, sedih gitu ya. Sedihnya di angka 1 sampai 10 ada di angka berapa? 20 gitu ya. Jadi lebih dari itu. Dia merasa sangat sedih berarti gitu ya. Nah, kita bisa coba rating untuk lebih membuat kita paham. Nah, baru kemudian kita terapkan tadi teknik relaksasi. Oke. Next. Nah, strategi berikutnya berkaitan dengan strategi kognitif. Strategi kognitif itu adalah strategi yang berkaitan dengan pola pikir. Jadi untuk menilai masalah itu kita butuh memiliki pola pikir tertentu ya. Nah, ketika kita mau menggunakan strategi kognitif ini, maka kita perlu lebih terbuka untuk melihat berbagai macam kemungkinan dari situasi itu, termasuk sisi positif dari situasi tidak menyenangkan yang mungkin kita sedang alami, gitu ya. Jadi terbuka untuk bisa melihat berbagai macam sudut pandang supaya kita bisa memandang masalah dengan lebih utuh dan rasional. Nah, kemudian berikutnya strategi sosial. Strategi sosial ini gitu ya, kita lakukan dengan kita membentuk atau menemukan support group atau dukungan dari orang-orang yang mungkin mengalami hal serupa dengan kita, gitu ya, sehingga ini menjadi sangat bermakna. Karena kemudian ketika kita saling memahami satu sama lain, kita merasa nggak sendiri, kita merasa bahwa, oh oke, ternyata ada banyak orang yang juga mengalami hal yang sama dan saling mensupport, maka itu menjadi hal yang sangat bermakna untuk individu. Oke, next. Nah, dari sisi perusahaan, ya hal esensial untuk mengatasi tantangan perubahan ini adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya aman secara fisik, tapi juga aman secara psikologis. Kalau lingkungan kerja aman secara psikologis, maka kondisi mental karyawan positif dan kesuksesan organisasi itu menjadi sangat mungkin untuk dicapai. Next. Nah, lingkungan kerja yang aman secara psikologis ini memungkinkan para karyawan untuk mengekspresikan pikiran atau pendapat secara leluasa, ya, menunjukkan inisiatif, perbedaan pendapat tanpa mengkhawatirkan konsekuensi negatif yang akan diterima. Dengan begitu, maka kemudian karyawan akan merasa dihargai dan mendapatkan dukungan yang bermakna dari sesama rekan kerja maupun atasan. Oke, next. Nah, yang paling penting juga di dalam lingkungan kerja adalah kualitas komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, gitu ya, supaya kemudian ini bisa meningkatkan motivasi karyawan dan menciptakan suasana kerja yang juga positif. Next, kita bicara tentang komunikasi. Nah, komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting diperhatikan dalam satu organisasi. Karena keberhasilan organisasi itu gitu ya, juga terletak pada bagaimana komunikasi itu berjalan, efektif apa enggak. Nah, komunikasi ini seringkali dianggap sebagai nafas kedua ya untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita bernafas, kita hidup, kita berkomunikasi, kita juga merasa hidup. Gitu ya, coba kita nggak berkomunikasi sama sekali sama orang di sekitar kita, atau mungkin kita nggak pegang gadget sama sekali, kita nggak bisa mengakses dunia luar, terkoneksi dengan dunia luar, kita pasti akan merasa jadi lama-lama terisolasi, sepi, sendiri gitu ya, hampa gitu. Maka kemudian komunikasi itu adalah hal yang penting, dan komunikasi tidak hanya tentang apa yang dikatakan secara verbal, tapi juga berkaitan dengan bagaimana karakter seseorang yang sedang melakukan komunikasi, bagaimana kemudian isi dari pesan itu disampaikan, ya. Perlu adanya usaha untuk benar-benar memahami orang lain. Kemudian kita sebagai orang yang berkomunikasi juga bisa perlu memenuhi komitmen agar ada trust gitu ya, antara kita dengan orang yang kita ajak berkomunikasi. Kita bisa menjelaskan harapan. Kemudian ketika dalam satu waktu kita melakukan kesalahan, maka diperlukan ketulusan untuk meminta maaf ya. Maka ini akan sangat membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Dan kita juga perlu menunjukkan integritas agar menimbulkan kepercayaan juga dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oke, next. Nah, komunikasi efektif itu ditentukan oleh dua hal, komunikasi yang asertif dan empatik.
Komunikasi asertif itu seperti apa? Komunikasi asertif itu adalah ketika kita mampu terbuka dan jujur tentang apapun yang dipikirkan, dirasakan perbedaan pendapat, ya, dengan tetap menghargai hak orang lain, tidak menyakiti orang lain, ya, dan kita boleh menganggap diri kita positif atau diri kita benar tanpa merendahkan orang lain. Ini adalah komunikasi secara asertif, ya. Kemudian berikutnya adalah komunikasi yang sifatnya tuh empatik. Next, slide-nya boleh. Nah, yang seringkali hilang akhir-akhir ini adalah empati, gitu ya. Mungkin karena kita sudah terlalu disibukkan dengan problem-problem dalam kehidupan kita masing-masing. Selain itu juga mungkin karena kita juga disibukkan oleh gadget yang ada di genggaman tangan kita, ada di hadapan mata kita, sehingga seringkali kita melupakan bahwa, sehari-hari kita menghadapi manusia yang punya perasaan dan punya pikiran. Ya, mereka butuh empati dan kita pun juga demikian. Maka perlu ada upaya untuk berkomunikasi secara empatik. Bentuk komunikasi yang tertinggi ini adalah komunikasi empatik, di mana komunikasi ini dilakukan bukan hanya untuk menyampaikan pesan saja, tetapi juga untuk berusaha memahami karakter dan maksud juga peran orang lain yang berkomunikasi dengan diri kita. Gitu ya. Jadi bukan hanya tentang apa yang kita pengen sampaikan, tapi kita juga perlu paham kondisi lawan bicara kita seperti apa. Kira-kira kalau misalnya kita menyampaikan dengan cara yang seperti ini, di saat yang seperti ini akan seperti apa efeknya yang dirasakan gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari empati. Bagaimana kita berkomunikasi secara empatik ya. Next slide-nya. Nah, ini dia. Tips supaya kita tetap nyaman di lingkungan kerja adalah kita punya kemampuan komunikasi empatik. Caranya adalah kita berusaha menunjukkan ketertarikan terhadap sudut pandang komunikan atau lawan bicara kita, orang yang sedang berbicara, gitu ya. Sejenak, gitu ya, kita letakkan gadget kita, gitu ya, karena pasti nggak nyaman banget ketika ada orang yang misalnya kita ngajak ngomong orang lain ya, kita ngomong serius. Tapi orang di depan kita tuh megang gadget aja sambil sambil lalu dengerinnya gitu ya, nggak nyambung, pasti nggak nyaman. Kita merasa nih orang nggak tertarik sama apa yang saya sampaikan, gitu kan. Nah, kemudian sikap ini akan mendorong komunikan untuk lebih terbuka, gitu ya. Ketika kita menunjukkan ketertarikan pada lawan bicara, maka lawan bicara kita juga akan merasa, wah ternyata diperhatikan ya, ternyata menarik ya apa yang saya sampaikan dan akan menjadi lebih terbuka. Kita berusaha untuk sabar tidak memotong pembicaraan, meskipun banyak hal yang kita tahu gitu ya, seringkali kita udah tahu, udah bisa nebak, ya lo tuh mau ngomong ini kan gitu ya. Tapi ada baiknya kita berusaha untuk sabar sejenak dan tidak memotong pembicaraan hanya untuk menunjukkan bahwa kita udah tahu, ya ini adalah empati. Kemudian kita berusaha untuk tenang pada saat ada ekspresi emosi negatif yang muncul dari lawan bicara kita. Ya, dan, empati ini adalah, cara kita, belajar untuk membebaskan diri kita dari prasangka tentang orang yang bersangkutan. Seringkali kita udah punya penilaian nih, atau evaluasi terhadap orang atau lawan bicara kita, sehingga ada banyak prasangka dalam pikiran kita, itu mempengaruhi bagaimana kita menerima informasi dari orang lain. Sehingga kita perlu mencoba untuk, melihat dari sudut pandang yang lebih bebas prasangka, ya tidak evaluatif kecuali memang pada saat dibutuhkan. Ya, kemudian kita juga perlu peka atas ungkapan tersirat ya lawan bicara kita, seperti misalnya ketika ada lawan bicara kita yang mengatakan sesuatu secara tidak langsung tuh sebenarnya kadang-kadang mereka minta saran atau dukungan. Nah, kita perlu peka nih, pada saat apa sih kita perlu memberikan masukan, pada saat apa lawan bicara kita tuh sebenarnya hanya ingin didengarkan misalnya ya. Kemudian kita juga perlu memahami latar belakang kondisi orang yang menjadi lawan bicara kita. Kenapa dia ngomong kayak gitu ya, kenapa kemudian dia berekspresi dengan cara seperti itu, sehingga kita akan lebih mudah memahami orang lain dan proses komunikasi di dalam satu tim itu berjalan juga dengan lebih nyaman. Oke, next. Oke ya, nah ini ada penutup bahwa ternyata bukan stres yang membunuh kita, ya, tetapi ternyata bagaimana reaksi kita terhadap kondisi atau sumber stres itu sendiri, yang kemudian akan mempengaruhi apakah kita akan survive atau tidak.
Oke, baik. Dari apa yang sudah saya paparkan, saya yakin great people punya banyak pengalaman yang bisa di-share di sini, gitu ya. Sehingga eh, saya kira kita nanti akan masuk ke Q&A atau mungkin kalau ada rekan-rekan atau great people yang mau sharing, dipersilahkan. Saya kembalikan dulu ke MC atau ke tim relief. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rizky atas pemaparan materinya. Cukup gimana ya Mbak? Bahkan dari pemaparan materinya aja stresnya itu juga ikut keangkat gitu loh Mbak. Ah, luar biasa. Bener, Jadi bener, stres bener. ya. Iya, misalnya kalau semangat, Keangkat ya. ya keangkat Hmm. jadi pelan-pelan juga fade away gitu loh Mbak. Nah, mungkin yang sebelumnya, pasti mungkin Bapak Ibu Great People di sini juga cukup relate ya Mbak. Mungkin mereka sebelum mengikuti webinar ini pikirannya cukup semrawut atau mungkin lagi mengalami burnout. Setidaknya dengan mengikuti webinar ini, Bapak Ibu Great People di sini juga bisa memetakan kembali nih Mbak emosi-emosi yang tengah dia rasakan, yang mungkin yang menjadi penyebab dari stres, burnout ataupun kecemasan di lingkungan kerja khususnya. Terima kasih Mbak Rizky, pemaparannya sangat insightful dan juga bermanfaat sekali baik untuk kita, Bapak Ibu Great People yang sebagai HR ataupun sebagai karyawan tentunya. Mungkin saya ingin take poin dari webinar yang disampaikan oleh Mbak Rizky kembali. Kalau stres dan kecemasan di tempat kerja adalah tantangan nyata yang bisa mengganggu produktivitas dan kesehatan mental karyawan, namun bukan berarti harus dihindari. Dengan memahami pemicunya dan menerapkan strategi yang tepat, tim dapat tetap fokus dan tenang menghadapi perubahan. HR dan para pemimpin perusahaan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan responsif terhadap kebutuhan mental karyawannya. Semoga materi yang disampaikan oleh Mbak Rizky tadi dapat memberi wawasan yang bermanfaat dan juga bisa langsung diterapkan oleh Bapak Ibu Great People di tempat kerjanya. Mungkin selanjutnya akan ada asesmen kembali Mbak Rizky ya sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin tim relief bisa tolong dibantu. Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mbak. Oke, baik. Izin share screen lagi ya. Oke. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Rizky gitu, kalau mungkin bisa saja sumber-sumber dari hassles yang kita jalani dalam kehidupan itu bisa jadi ada dari stres atau kecemasan, atau mungkin ada depresi gitu, yang hal yang umum dialami oleh rekan-rekan sekalian gitu. Nah, izin perkenalkan diri, nama saya Keke, Product Operations dari Relief, dan rekan-rekan mungkin bisa mencoba untuk scan barcode yang ada di layar atau klik link yang ada di meeting chat rekan-rekan sekalian. Jadi ini tuh apa? Ini adalah assessment, yaitu dengan alat ukur DAS 21 atau ini Depression Anxiety Stress Scale 21 pertanyaan rekan-rekan sekalian. Jadi ini isian singkat saja, mungkin sekitar 3 sampai 5 menit bisa rekan-rekan isi. Tujuan pengisiannya apa? Yaitu adalah agar rekan-rekan bisa mengetahui tingkat depresi, anxiety atau stres yang dialami. Tapi sekali sekali lagi rekan-rekan, ini hanya screening gitu. Ini tidak bisa dijadikan semacam diagnosis, dan kalau misalnya teman-teman merasa memang butuh bantuan dari profesional, boleh untuk segera mengakses bantuan yang sesuai dengan yang rekan-rekan rasa butuhkan. Untuk hasilnya, rekan-rekan sekalian di G-Form itu nanti kan ada mengisi email. Nah, hasil dari asesmennya ini akan keluar akan langsung di-send ke email rekan-rekan sekalian. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mengisi, silahkan untuk diisi dan di meeting chat. Rekan-rekan saya memberikan 2 link, yaitu yang pertama ada link asesmen ini, dan yang selanjutnya apabila rekan-rekan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai relief,
atau employee assistance program yang kami tawarkan, rekan-rekan bisa mengakses website Relief gitu. Jadi mungkin sedikit perkenalan ya rekan-rekan sekalian. Relief adalah aplikasi kesehatan mental yang terintegrasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan konseling online, kemudian ada meditasi, dan ada journaling, serta beberapa fitur-fitur lainnya yang bisa diakses. Selain aplikasi, kami juga menyediakan layanan yaitu Employee Assistance Program. Jadi kami bisa menyediakan psikolog untuk visit offline ke kantor, atau dari rekan-rekan sekalian bisa mendaftarkan, rekan-rekan HR itu bisa mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti program konseling online-nya Relief gitu. Nah, mungkin untuk detailsnya, selain dari program konsultasi dengan psikolog, Relief juga menyediakan program konsultasi dengan financial planner untuk konsultasi keuangan, serta konsultasi nutrisi atau gizi juga. Nah, untuk lebih lanjutnya, rekan-rekan bisa mengklik link relief.co.id company dan menghubungi kontak yang tertera apabila rekan-rekan tertarik untuk menjalankan Employee Assistance Program dengan Relief untuk kantor rekan-rekan sekalian. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan sudah ada yang mengisi itu atau linknya disimpan juga tidak apa-apa. Jadi sekian dari saya. Mungkin boleh dilanjutkan ke Mbak Lela untuk Q&A-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Keke atas penjelasannya, terutama penjelasan singkat terkait asesmen gratis nih untuk Bapak Ibu Great People yang mungkin bisa setidaknya mengenal terlebih dahulu pengenalan awal terhadap diri sendiri, apakah mungkin mengalami stres atau burnout atau mungkin mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak baik terhadap mentalnya. Nah, mungkin setelah pengisian asesmen, nanti juga akan dikirimkan hasilnya dan Bapak Ibu nanti bisa langsung mengambil keputusan untuk berkonsultasi langsung dengan Relief ataupun bisa langsung menghubungi Relief. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk sesi Q&A, akan ada sesi Grid HR terlebih dahulu. Jadi sambil menunggu pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu Grid People, akan ada pengenalan Grid HR terlebih dahulu oleh tim kami atas nama Mbak Salma, Akun Manager Grid HR. Di sini Mbak Salma akan menyampaikan secara singkat seputar Grid HR sebagai HRIS yang menyediakan fitur-fitur solutif untuk memudahkan pekerjaan HR. Kalau mungkin tadi Relief lebih fokus pada bagaimana untuk melihat kesehatan mental ataupun melihat kondisi mental di lingkungan perusahaan, dari Grid Day ini akan bisa juga menunjukkan fitur-fitur nih untuk mengenal misalnya seperti performance karyawan, kalau misalnya trackingnya naik ataupun turun itu juga bisa dilihat di sini. Oke, baik. Lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh Mbak Salma. Pada Mbak Salma, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lala. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu Great People sekalian. Perkenalkan saya Salma, selaku Akun Manager dari Great HR. Hari ini saya akan sedikit memperkenalkan terkait dengan fitur dari Great HR. Oke. Nah, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi untuk Great HR ini kami merupakan perusahaan software HRIS, ya, yang dimana nanti bisa membantu Bapak dan Ibu terkait dengan pengelolaan dana bantuan, absensi, aktivitas karyawan sampai dengan fitur payroll, gitu ya. Kami bisa di-download melalui mobile, baik itu di Android, iOS, dan juga Huawei, serta kami juga bisa diakses dari website. Nah, Great Day saat ini sudah hadir di tahun 2018, namun kami merupakan gabungan dari sister company, yaitu Data Group, yang sudah hadir dari tahun 1999. Ya, saat ini kami sudah digunakan lebih dari 1 juta pengguna di lebih dari 40 perusahaan yang sudah menjadi klien kami. Untuk PT sendiri, kami kantor pusatnya ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Untuk server juga kami sudah gunakan secara mandiri. Ini merupakan produk lokal, perusahaan IT lokal yang nantinya bisa untuk membantu Bapak dan Ibu. Dan kami juga tidak hanya di Indonesia, kami sudah ekspansi ke beberapa negara seperti Filipina, Malaysia, dan juga Thailand. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu, mungkin nanti boleh untuk saling
kontak gitu ya, ke kontak personnya dari Grid Day. Kami bisa digunakan di berbagai sektor bisnis termasuk F&B, hospitality, outsourcing, beauty, finance, logistik, dan manufaktur, serta masih banyak lagi. Jadi untuk Bapak dan Ibu, silakan untuk segera kontak dari Grid HR supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk bisa membantu sistem dari HRD gitu ya. Lalu kenapa saya sarankan menggunakan Grid Day? Karena yang pertama, selain nantinya bisa untuk membantu Bapak dan Ibu dalam pengelolaan dan administrasi, absensi dan juga payroll, nantinya dari kami akan sediakan yang namanya after sales. After sales kami adalah berupa WhatsApp group, nanti akan terdiri dari kami dan juga dari masing-masing company. Kami akan buatkan sebuah WhatsApp group yang available di hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan untuk server kami juga sudah dilindungi secara internasional di ISO 27001 dan ISO 9001, dan untuk basis aplikasi kami adalah SaaS Software as a Service. Jadi nanti dari Bapak dan Ibu apabila menggunakan aplikasi kami nanti tidak perlu ada pemeliharaan server karena seluruh server IT semuanya dikelola oleh Grid Day. Sistem kita adalah subscribe selama 12 bulan yang hitung nantinya akan dilakukan perhitungan sesuai dengan jumlah karyawan. Dan nantinya dari sisi karyawan bisa untuk memiliki layanan mandiri secara gratis gitu ya. Layanan mandiri karyawan dengan employee self-service dan juga untuk proses implementasi secara menyeluruh, serta kita juga sudah buka untuk open API dan juga akomodir untuk multi company. Beberapa fitur dari Grid HR sudah kami lengkapi juga. Kita sudah dalam satu package mulai dari core, absensi, aktivitas karyawan sampai dengan fitur finansial. Dan juga untuk fitur strategi sendiri kami menggunakan fitur add-on atau tambahan. Jadi nanti apabila Bapak dan Ibu membutuhkan nih untuk sistem KPI dan juga performance management serta juga sistem rekrutmen, nanti boleh untuk disampaikan saja saat diskusi berlangsung seperti itu. Mungkin dari Bapak dan Ibu supaya bisa nanti nih untuk lebih mempermudah aktivitasnya khususnya untuk para HRD, silakan untuk kontak Grid HR di nomor terlampir yang nantinya akan disampaikan oleh Mbak Lela selaku dari MC kami. Mungkin sekian Mbak Lela present dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Salma atas penjelasannya terkait Grid HR. Dan perlu diketahui di sini Bapak Ibu yang awalnya di link registrasi tadi mencantumkan ingin menjadwalkan demo dengan tim Grid HR, mohon ditahu Bapak Ibu dalam waktu seminggu atau mungkin dalam bulan Juli nanti Bapak Ibu Grid People semua akan dihubungi oleh tim Grid HR. Terima kasih Mbak Salma. Terima kasih Mbak. Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan ke sesi Q&A yang mana sudah ada beberapa pertanyaan Mbak Rizky untuk materi kita pada siang hari ini. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup menarik perhatian bagi saya, Mbak Rizky, itu dari Pak Izwan Arik Nursandi. Ada dua pertanyaan. Bagaimana seorang pemimpin dapat mengenali dan merespon sinyal stres dalam tim mereka? Lalu yang kedua, bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan empati terhadap karyawan? Seperti itu, Mbak Rizky. Ya. Oh, masih mute. Sorry. Nah, dua pertanyaan ini sebetulnya saling berkaitan sepertinya ya. Jadi mungkin bisa saya rangkum dalam suatu penjelasan yang semoga ini relate ya antara jawaban pertanyaan satu dengan yang kedua gitu. Jadi memang bagaimana gitu ya kemudian kita bisa menerapkan empati di dalam perusahaan gitu ya, dan bagaimana kemudian perusahaan terutama itu atasan gitu ya bisa memahami indikator-indikator stres yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri gitu ya di kalangan para karyawannya gitu ya. Kenapa saya bilang itu berkaitan? Karena memang untuk bisa memahami gitu ya, untuk bisa melihat ada indikator-indikator terkait dengan gejala-gejala stres itu tentu dibutuhkan empati gitu ya. Nah, dalam tataran manajemen gitu ya, kemudian memang being openness gitu ya, menjadi kemudian terbuka terhadap berbagai macam isu ya, itu menjadi sangat penting
gitu. Karena memang masalah kesehatan mental itu sekarang sudah menjadi hal yang udah nggak tabu lagi dan memang banyak sekali dialami, ditemui ya. Sehingga keterbukaan gitu ya dalam tataran manajemen untuk bisa memetakan bagaimana kondisi para karyawan di dalam organisasi perusahaan itu sendiri menjadi penting gitu. Nah, eee hambatannya adalah memang tidak setiap gejala stres itu bisa tampak ya. Bahkan dalam persoalan psikologis atau gangguan psikologis yang sudah jauh lebih rumit saja kadang-kadang orang nggak ngeh gitu kalau, "Oh ini tuh si X ini mengalami masalah psikologis ya, mengalami gangguan psikologis," gitu ya. Karena kan memang kita, kadang-kadang bisa menutupi apa yang kita rasakan gitu ya. Dan, memang ada jenis-jenis, gangguan psikologis yang meskipun itu berat, tapi kelihatannya tuh kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi seakan-akan dianggapnya nggak ada apa-apa. Makanya memang perlu ada tools ya, perlu ada tools yang digunakan gitu ya untuk bisa memetakan nih persoalan psikologis yang sebetulnya dialami sama para karyawan, gitu kan. Supaya nggak meraba-raba gitu ya, kita nggak menebak-nebak, di manajemen pun jadi tahu dengan pasti. Salah satunya misalnya tadi, yang dilakukan tuh dengan DAS 21. DAS 21 itu kan sebenarnya Depression, Anxiety, and Stress Scale gitu ya. Jadi itu tujuannya kan untuk memetakan level stres, kecemasan, dan depresi, gitu ya. Itu bukan alat diagnosis, tapi itu alat screening. Jadi, kalau misalnya udah ada karyawan yang punya gejala-gejala stres atau misalnya kecemasan dan depresi, itu bisa ter-capture melalui DAS 21 itu, ya kan? Jadi dan kerahasiaan itu kan tetap bisa dijaga ya, kerahasiaan tentang, data itu tetap akan dijaga secara psikologis sesuai dengan kode etik yang berlaku, tetapi kemudian akan bisa tahu nih gambarannya itu seperti apa sih sebenarnya. Level stres karyawan itu kayak gimana, berapa orang yang stresnya tuh berat, berapa orang yang stresnya sedang, ringan, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan ya selain juga dengan proses observasi juga ya dalam proses pekerjaan kehidupan sehari-hari, gitu ya. Berbagai macam hal tadi yang sudah saya jelaskan di awal gitu ya, tanda-tanda fisik kayak misalnya ada karyawan yang bolak-balik, minta izin atau mungkin cuti karena sakit dan lain sebagainya gitu kan. Ini kan perlu dipahami sakitnya apa, gitu, keluhannya apa, gitu kan. Nah, ini diperlukan adanya tadi proses komunikasi sehingga terjadi kesepahaman ya, apa yang sebenarnya dialami, seperti apa bentuk support yang kemudian dibutuhkan, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab ya. Berarti memang strategi yang dilakukan Hmm, itu cukup menyeluruh ya Mbak Rizky ya, dan memang betul. jika diperlukan itu bisa menggunakan bantuan instrumen-instrumen tertentu seperti itu. Ya, Karena betul kan sekali. memang mungkin atasan kita tidak memiliki istilahnya tuh basic psikologi yang gimana gitu kan. Itu mungkin bisa dibantu dengan instrumen-instrumen seperti DAS 21 Mm-mm. tadi ya Mbak Rizky ya. Betul sekali. Oke, oke. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Izwan Arik. Kita lanjut ke pertanyaan lagi. Sebenarnya pertanyaan cukup banyak dan cukup panjang-panjang ya Mbak Rizky. Karena mungkin ini sangat relate ke kehidupan pribadi juga. Jadi ada beberapa yang curhat juga Mbak. Seperti itu menggunakan POV-nya mereka sebagai individu di suatu perusahaan. Seperti itu. Hmm, oke Mbak. Ada nih Mbak pertanyaan yang cukup panjang ya Mbak ya. Jadi saya bacakan Mm-mm. terlebih dahulu. Ada dari Anonymous Attendee nih Mbak, tapi ini cukup bagus karena ini sepertinya kasusnya tuh relate di kehidupan sehari-hari. Jadi dia bilang saya stres bukan karena tekanan kerja, lebih ke persoalan ketidakprofesionalan rekan kerja senior yang sengaja ingin menjatuhkan saya, sengaja membuat saya terlihat jelek di kantor dan di hadapan banyak orang. Ada dua orang yang bikin sakit hati di mana mereka berdua berasal dari daerah dan kampus yang sama. Kebetulan mereka menjabat sebagai kajur dan sekjur. Oh ini berarti circle ya Mbak ya?
Lalu Mm-mm. ada beberapa sikap ketidakadilan yang menurut saya memang mereka sengaja tujukan untuk saya, seperti misal mereka tahu tentang info A, saya diskusikan ke mereka tentang itu, tapi mereka malah tidak mau kasih tahu tentang info tersebut. Tapi begitu ke rekan yang lain yang seangkatan dengan saya, malah mereka lengkap ngasih informasinya. Pernah juga mereka memerintahkan saya tentang kerja A, saya kerjakan, tapi begitu tidak sesuai di mata pimpinan lain, malah dia salahkan saya dan ikut-ikutan menghakimi saya. Padahal saya kerja mengikuti instruksi dari mereka. Ada semacam kesenjangan yang memang mereka lakukan agar saya terlihat buruk. Baiknya saya bagaimana ya, Mbak? Seperti itu. Oke, baik. Jadi ini cukup kompleks ya. Ada apa namanya ya, isu yang memang terjadi ya di pekerjaan yang tentu ini menimbulkan rasa tidak aman secara psikologis tadi ya, rasa tidak aman secara psikologis. Sehingga kalau memang yang terjadi gitu ya adalah proses interaksi yang tidak sehat gitu ya, maka ini kan juga akan berdampak ke produktivitas ya, akan berdampak ke produktivitas. Nah, memang ya berbagai macam hal perlu dilakukan gitu dan eh, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian culture di dalam pekerjaan itu sendiri gitu ya. Apakah kemudian konflik-konflik yang terjadi antar karyawan ataupun karyawan dengan atasan gitu ya eh, bisa difasilitasi gitu ya untuk diselesaikan atau kemudian tidak dianggap sebagai satu isu yang penting gitu. Nah, bagaimana kemudian manajemen gitu ya memainkan perannya untuk ikut memediasi ketika terjadi konflik gitu, misalnya. Apakah ini sudah dilakukan gitu ya? Apakah ini terjadi? Gitu. Karena kalau enggak, pasti ini kan akan menimbulkan tadi rasa tidak aman secara psikologis ketika bekerja. Ya, ini bukan hanya menghambat produktivitas, tetapi juga akan menjadikan culture dalam dalam perusahaan itu juga menjadi tidak sehat gitu ya. Sehingga memang ya manajemen perlu turun tangan gitu ya untuk bisa selain mengcapture persoalan psikologis yang terjadi secara personal juga bagaimana sih interaksi yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, di dalam perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, tentu saja ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya, gitu ya. Dan seperti apa gitu ya? Apakah ada wadah gitu ya? Apakah ada saluran yang memungkinkan karyawan itu untuk menyampaikan ketidaknyamanan pemikirannya sehingga ini bisa ditindaklanjuti tentu saja dengan memperhatikan tadi kerahasiaan gitu ya. Karena banyak sekali yang terjadi persoalan-persoalan dalam pekerjaan misalnya terjadi bullying, pelecehan, kekerasan dan segala macam ya yang memang itu sudah sampai taraf mengganggu kesejahteraan atau kesehatan fisik dan mental pegawai, tapi itu tidak ada follow up apapun gitu ya. Bukan karena sebenarnya nggak ada fasilitasinya, tetapi kemudian ada kekhawatiran kalau misalnya nanti data saya ini diketahui terus kemudian menjadi masalah yang lebih besar dan lain sebagainya gitu. Jadi perlu dipastikan gitu ya bahwa ini semua tuh berjalan dengan baik. Ya, selain itu gitu ya, secara individual tentu saja kalau misalnya mengalami berada dalam lingkungan kerja yang toksik tadi seperti yang saya mention di awal gitu dan merasa bahwa itu sudah berdampak secara mental, maka kalau menurut saya coba untuk konsultasi ke profesional untuk tahu gitu ya secara lebih detail bagaimana cara yang tepat nih untuk memitigasi risiko-risiko akibat tadi lingkungan kerja yang toksik atau mungkin rekan kerja yang toksik gitu ya. Sehingga itu tidak berkembang menjadi permasalahan psikologis yang lebih serius. Seperti itu. Betul sekali Mbak Rizky, saya cukup setuju dan mungkin ada beberapa peserta kita, Bapak Ibu Great People di sini yang mungkin berprofesi sebagai HR ya Mbak ya. Itu juga perlu di take notes ya Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu harus bisa nih mengemban kepercayaan dari karyawan karena bisa dibilang HR itu merupakan pionir tempat karyawan istilahnya seperti di sekolah itu guru BK-nya ya Mbak Ya, Rizky, seperti itu ya, ya. ya betul sekali.
Betul. Oke, baik. Mungkin beberapa saran-saran yang diberikan oleh Mbak Rizky itu bisa diterapkan ya oleh Bapak Ibu Great People semua dalam menghadapi stres ataupun kecemasan yang udah mulai terlihat nih di lingkungan pekerjaan. Apalagi mungkin stres dan kecemasan yang ada di tim tersebut itu mengganggu performa tim tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke pertanyaan berikutnya, Mbak Rizky. Saya cukup susah nih memilihnya, gitu, Mbak Rizky. Panjang-panjang ya pertanyaan dan menarik Betul semua sekali. ya ternyata ya. Iya, Luar atau biasa. mungkin Mbak Rizky bisa pilih 2 pertanyaan ya, Mbak Rizky ya, yang menurut Mbak Rizky ini Oke. mungkin sekiranya belum terjawab atau mungkin belum ada nih di materi yang tadi disampaikan. Oke, coba ya saya lihat ini banyak banget pertanyaannya panjang juga. Iya, Sebentar. Wah, bingung ya mau memilih, tapi mungkin saya coba bacakan nih ada satu pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu. Waalaikumsalam. Saya baca berita berdasarkan data WHO tahun 2024 lebih dari 60% pekerja global mengalami stres kerja dan itu berdampak ke produktivitas dan kesehatan mental. Dalam konteks ini, bagaimana cara organisasi Indonesia bisa lebih proaktif membangun sistem dukungan psikologis yang bukan hanya bersifat reaktif setelah stres terjadi, tapi juga preventif dan integrasi dalam budaya kerja? Apakah intervensi berbasis psikologi positif dan pendekatan neuropsikologis sudah mulai diterapkan secara nyata di perusahaan-perusahaan atau masih sebatas wacana di level HRD? Wah, luar biasa. Ini kayaknya Mbak Laila bisa jawab juga nih. Nah, kira-kira gimana penerapannya gitu ya? Kira- Penerapannya gimana? Karena kalau sebetulnya memang ini menarik banget ya pendekatan melalui psikologi positif, neuropsikologi, so ini literasi kesehatan mentalnya bagus sekali nih yang bertanya gitu ya. Eh, Memang ya intervensi secara psikologis itu kan tidak hanya bersifat kuratif. Jadi mengobati dalam artian kalau misalnya udah terjadi stres yang berat baru kemudian diintervensi, udah kecemasan tinggi, depresi baru diintervensi. Tapi sebenarnya kita bisa masuk gitu ya dan intervensi psikologis ini kan juga sebenarnya HR banget gitu ya, HR banget. Jadi ini bisa dilakukan tentu saja justru peluang keberhasilan itu menjadi lebih tinggi ketika apa namanya, kita bisa memetakan dan ya, mencegah gitu ya, supaya ya tadi tidak terjadi persoalan-persoalan psikologis yang lebih berat. Nah, berbagai macam cara sebenarnya bisa dilakukan gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah kita coba petakan kebutuhan sebetulnya yang ada di dalam organisasi atau satu perusahaan itu, gitu ya. Nah, kalau bicara tentang level preventif, gitu ya, banyak sekali yang bisa dilakukan. Salah satunya nih, seperti yang sedang kita lakukan saat ini nih. Ini kan kita promotif ya, mempromosikan kesehatan mental, meningkatkan awareness tentang kesehatan mental, ya. Dan kemudian, proses ini tentu perlu dilanjutkan gitu ya, secara nyata ya, di perusahaan dengan tadi tuh strategi-strategi mencegah stres berlebihan itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian manajemen apa saja yang perlu dilakukan, ada mapping kondisi kesehatan mental, terus kemudian mungkin juga bikin support group gitu ya, atau mungkin juga menyediakan fasilitas untuk konseling ke profesional, atau juga ada, apa namanya, psychological first aid, pelatihan gitu ya. Sehingga, kalau misalnya ada karyawan yang mungkin gitu ya, terindikasi mengalami sesuatu gitu ya, jangan sampai kemudian berat dulu, baru ketahuan terus dibawa ke psikolog. Ada baiknya gitu ya, orang-orang di dalam perusahaan itu juga punya keterampilan nih, untuk bisa memberikan tadi pertolongan pertama secara psikologis. Ini kan sebenarnya bisa dilakukan sama siapapun, ya kan? Bisa dilakukan sama siapapun, sama kayak misalnya kita lihat ada orang jatuh di jalan berdarah gitu kan, kita nggak nunggu dokter itu datang dulu, ambulans datang baru kita tolong ya. Setiap orang tuh punya basic, apa namanya, keterampilan yang bisa dipelajari. Ada kan pelatihan-pelatihan terkait ini gitu ya, atau mungkin juga bisa ada konselor, ya kan, pelatihan-pelatihan untuk konselor psikologis yang konselor ini bukan psikolog ya, tetapi kemudian kita bekali dengan keterampilan-keterampilan basic supaya kemudian, ketika ada persoalan gitu ya, bisa kita cegah supaya itu persoalan nggak semakin berat. Seperti tadi pertanyaan sebelum ini ya, ini kan sepertinya, sudah berlarut gitu ya, sampai menimbulkan persoalan psikologis di individu, tapi
mungkin ini nggak tercapture nih oleh perusahaan sehingga memang prevensi itu penting sekali. Gitu. Nah, penerapannya seperti apa gitu ya? Kalau saya sih melihat semakin ke sini semakin banyak perusahaan yang, aware ya dengan isu psikologis gitu ya, banyak melakukan, prevensi, promosi gitu ya, bahkan menyediakan fasilitas kesehatan mental, konsul sama profesional secara langsung maupun online. Nah, ini sebenarnya semakin ke sini kesadarannya, insya Allah sudah semakin baik gitu ya. Jadi ini menjadi harapan kita bersama bahwa ini nggak hanya sekedar wacana gitu ya, tapi memang betul-betul menjadi satu realita yang bisa kita nikmati bersama nih manfaatnya, gitu. Semoga menjawab untuk Kak Nuri nih tadi yang Iya, Mbak bertanya. Rizky. Berarti memang balik lagi ke Oke. prioritas perusahaannya masing-masing ya, Mbak. Selama ada Hmm, istilahnya itu goal untuk mewujudkan prioritas tersebut, sebenarnya banyak cara yang bisa dicoba. Dan balik lagi, yes, disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Apa yang dibutuhkan, sumber daya yang dipunya seperti apa, dan pastinya itu lebih ke dikembangkan lagi melalui hal-hal yang seperti itu ya, Mbak Rizky. Ya. betul sekali. Oke, satu pertanyaan lagi, Mbak Rizky. Mungkin Mbak Rizky bisa Satu lagi. pilih. Iya, satu Apa lagi. lagi? Satu pertanyaan ya. Coba sebentar saya izin. Oke, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Saya Gen Z. Wah, ini siapa nih Mbak Ele? Kayak Gen Z Oh, juga ya Gen Mbak Z ya? nih. Kita Saya Gen Z. perlu sudut pandang Gen Z nih, Mbak. Gen Z ya. Saya Gen Z yang kerja kantoran dan terus terang makin ke sini makin ngerasa beban mental itu nyata banget ya. Bener ya. Dari data Deloitte Global 2024, 46% Gen Z ngerasa stres terus-menerus di tempat kerja, tapi cuma 38% yang bilang mereka dapat dukungan perusahaan. Oke. Nah, kalau ngelihat strategi-strategi yang dipaparkan tadi kayak work design, stress management program, sampai culture dan supervisi, jujur saya masih merasa itu semua lebih banyak jadi pajangan di atas kertas. Oke, yang saya rasain di lapangan supervisi nggak suportif, kerjaan numpuk, ruang buat istirahat mental tuh minim banget. Jadi, saya mau nanya kenapa strategi yang tujuannya buat reduce stress itu sering nggak nyampe ya ke kami di level bawah, oke? Apa karena pelaksanaannya nggak konsisten atau memang benar budaya kantor kita belum benar-benar siap untuk mendengar suara karyawan muda? Oke, baik ya. Yang mana ya? Kira-kira apa kenapa sering nggak nyampe ke bawah gitu, pelaksanaan nggak konsisten atau memang budayanya atau memang karena awareness-nya yang belum ada? Ya bisa terjadi karena berbagai macam faktor ya. Tadi balik seperti yang Mbak Laila katakan tadi ya, prioritas perusahaan itu sudah, apa ya, meliputi kondisi kesehatan mental atau hanya sekedar kesehatan fisik saja? Gitu ya? Atau seperti apa? Karena memang ini ya pasti akan sangat mempengaruhi bagaimana penerapannya di level bawah. Kalau memang belum efeknya belum terasa atau memang belum ada program yang sampai memperhatikan gitu ya kondisi kesehatan mental para karyawan Gen Z dan sebenarnya mungkin nggak hanya Gen Z ya, semuanya mengalami ya. Ya bisa jadi memang itu tadi prioritas, belum menyasar pada kesehatan mental, baru mungkin kesehatan fisik saja gitu ya. Atau memang ya perlu ada berbagai macam penyesuaian terkait dengan culture, kalau memang sebenarnya sudah mulai diterapkan tapi belum sampai ke bawah. Karena memang ini kan butuh waktu ya, untuk bisa menciptakan suasana kerja, lingkungan kerja yang aman, nyaman secara psikologis, dan itu betul-betul bisa rasakan gitu ya, perlu ada konsistensi juga ketika memang ini sudah mulai dilakukan. Sehingga memang berbagai macam hal gitu ya, perlu terus dievaluasi ya, yang mana nih kira-kira? Nah, saya balik nanya nih sama yang bertanya nih ke Ageng Nuryas Pratama, kira-kira yang mana yang terjadi di lingkungan kerja saat ini? Apakah memang sudah mulai diterapkan belum konsisten atau memang belum sama sekali ada perhatian terhadap hal ini gitu ya? Sehingga kalau misalnya memang belum ada program-program terkait dengan ini, ya jangan menunggu sampai ada programnya baru kemudian kondisi mentalnya menjadi lebih baik. Coba untuk fokus mengelola apa yang bisa dikelola dulu nih dari sisi individu gitu ya. Pengelolaan stres individualnya juga perlu diperkuat ya. Sampai kemudian nanti semoga semakin hari semakin banyak program yang juga lebih memperhatikan kondisi kesehatan mental karyawan di perusahaan yang bersangkutan. Gitu, semoga menjawab ya. Iya. Kurang adanya perhatian, Kak, kata Oh iya, kurang ada perhatian ya.
Ya, berarti memang perlu ada upaya promotif tadi ya terkait dengan pentingnya kesehatan mental nih. Nah, karyawannya udah ngerasa udah punya literasi yang baik terhadap kesehatan mental gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian perusahaan juga bisa punya ini ya, apa namanya, mindset gitu ya, bahwa kesehatan mental itu memang hal yang, eee, harus diperhatikan gitu. Jadi awareness-nya yang belum ada mungkin ya, awareness-nya yang belum ada itulah yang kemudian penting ya, acara-acara kayak gini nih supaya semuanya menjadi lebih melek, punya literasi kesehatan mental yang lebih baik, Betul sekali seperti Mbak itu. Rizky. Dan mungkin sebagai Gen Z kan memang erat kekuatannya itu ada di komunikasi ya Mbak sebenarnya. Yang mana kan Ya, mereka cukup belak-belakan atau mungkin mereka sangat lugas menyampaikan isi hati mereka. Nah itu mungkin bisa diterapkan nih oleh Bu Ageng atau Kak Ageng di perusahaannya. Gimana itu tadi menerapkan komunikasi empatik tadi Mbak. Dan semoga juga ya, supervisornya ataupun HR dari perusahaan Kak Agni ini juga mengikuti webinar kita kali ini. Jadi mungkin dia juga ya, cukup sadar nih komunikasi empatik yang mungkin selama ini mereka tidak tahu ya, seperti ya. itu Mbak Rizky. Betul sekali, komunikasi efektif ya, asertif dan empatik ya. Ya, betul, Iya, betul, betul. oke. Oke, baik. Mbak Rizky, sebenarnya pertanyaannya masih banyak, tapi mungkin karena kita keterbatasan waktu juga, jadi mungkin untuk sesi Q&A kita cukupkan sampai di sini, Mbak Rizky ya. Kalau memang nanti sama-sama Bu Ageng. Kalau memang Sama-sama. nanti masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, Bapak Ibu Great People di sini bisa menghubungi tim Relief secara langsung atau mungkin melalui sosial media atau mungkin tadi sempat di-mention jika membutuhkan istilahnya itu ide-ide ataupun strategi-strategi untuk konsultasi karyawan itu juga ada paket-paketnya ya Mbak di Relief for Company seperti itu. Nah, itu Betul sekali. ya, seperti yang udah diinfokan nih di kolom chat oleh Tebril ya. Baik, baik mungkin sebelum menutup ada asesmen lagi nih oleh tim relief Mbak Rizky. Jadi boleh silakan tim relief. Oke, baik. Nah, tadi di awal kan Great People sudah mengisi learning checkpoint awal ya. Nah, di akhir gitu ya, kita mau tahu nih kira-kira apakah tadi materi yang saya berikan itu sudah cukup memberikan gambaran atau mungkin ada insight baru untuk rekan-rekan sehingga teman-teman silahkan mengisi learning checkpoint akhir. Pertanyaannya sama seperti tadi di awal ya, hanya kemudian jawabannya bisa jadi beda nih setelah mendengarkan pemaparan. Ya, silahkan Great People scan barcode-nya dan atau masuk ke link yang sudah disediakan di kolom chat gitu ya, sehingga nanti eh, rekan-rekan bisa menjawab pertanyaan yang ada di situ. Silakan saya berikan waktu sekitar 1 menit untuk mengisikan learning checkpoint akhirnya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa sambil lanjut, Mbak Lele. Ya. Baik, Mbak Rizky. Terima kasih banyak Mbak Rizky dan tim Relief juga untuk presentasi materinya yang sangat-sangat bermanfaat dan juga relate nih. Dan juga sesi Q&A tadi juga banyak yang bertanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Great People yang sudah menyampaikan pertanyaan yang secara langsung semoga semuanya sudah terjawab oleh Mbak Rizky. Sebelum mengakhiri segmen dari Relief, Mbak Rizky bisa berikan closing statement terlebih dahulu nih Mbak terkait materi kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih atas atensinya, great people semuanya. Semoga apa yang tadi kita diskusikan memberikan pemahaman baru yang semakin hari
great people semua juga semakin mudah dan mampu menerapkan apa yang tadi kita diskusikan ya. Dan jangan menunggu kondisi kesehatan mental kita menjadi rumit atau kompleks untuk berkonsultasi pada profesional, karena berkonsultasi pada profesional di bidang kesehatan mental itu bukan aib ya. Justru ketika rekan-rekan merasa butuh berkonsultasi dan rekan-rekan bersedia untuk melakukan konsultasi pada profesional di bidangnya, ini merupakan tanda bahwa rekan-rekan sudah lebih siap nih untuk menjadi diri versi yang lebih utuh, lebih sehat secara mental. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat diskusi atau sharing kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih Mbak Rizky. Tidak hanya seputar materinya yang dapat diterapkan nanti, namun selama sesi pemaparan materi pun sudah terasa ya gimana cukup rileks setelah mengikuti webinar ini seperti itu Mbak Rizky. Itu dia Great People, pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab dari Mbak Rizky terkait materi kita pada hari ini. Yang pastinya Bapak Ibu Great People setelah ini bisa lebih paham nih terkait strategi menghadapi stres dan juga kecemasan di lingkungan kerja. Baik, Bapak Ibu Great People, sesi Q&A telah berakhir. Maka seperti biasa akan ada door prize untuk the people yang jadi penanya terbaik. Nah, tadi sudah ada beberapa pertanyaan dipilih yang menurut kami itu cukup pertanyaan yang terbaik. Jadi ini nama-nama yang nantinya akan mendapatkan e-wallet sebesar 30.000 dari Grid HR. Selamat kepada Bapak dan Ibu yang mendapatkan e-wallet webinar karena telah menjadi penanya terbaik di sesi webinar kali ini. Nah, untuk pemenang e-wallet nanti bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp 081261799311. Nantinya e-wallet akan dikirimkan dalam 3 hari kerja ya Bapak Ibu. Oke, sebelum ditutup, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu Great People semua. Tunggu sebentar. Jadi, Bapak Ibu Great People, di minggu depan, 2 minggu lagi, di bulan Juli nanti, tepatnya pada tanggal 8 Juli 2025 nanti, akan ada next webinar kita, yakni bertajuk HR Expert, tips jitu mengelola dokumen karyawan di era digital, yang nantinya Bapak Ibu bisa ikuti dengan cara mendaftarkan diri pada link yang tertera atau langsung scan QR Code yang tertera di layar. Mungkin ini bisa di screenshot terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Nanti informasi seputar event ini juga nanti akan di-share ya Ibu di grup Community Grid Together. Nah, Bapak Ibu yang ingin bergabung di WhatsApp Community Grid Together bisa langsung scan QR Code tersebut. Jadi di sini nanti akan jadi wadah khusus yang tentunya akan bermanfaat bagi rekan-rekan praktisi HR ataupun business owner. Nah, bagi Bapak Ibu Great People yang ingin terhubung, silakan scan QR berikut atau kunjungi laman Grid HR. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali bagi Grid People yang ingin mendapatkan e-sertifikat dari webinar ini, pastikan untuk mengisi survei melalui QR Code yang ada di layar atau link yang akan saya kirimkan di kolom chat dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Nah, nanti e-sertifikat akan dikirimkan melalui email dalam 3 hari kerja. Sebentar, Ibu.
Berikut ya, Bapak Ibu semua. Atau ini bisa di screenshot terlebih dahulu ya Bapak Ibu, jadi mungkin nanti bisa diakses kembali. Baik, bagi Bapak Ibu Great People yang masih memiliki pertanyaan setelah event nanti juga bisa hubungi saya via WhatsApp ke nomor 081 261 799 311. Dengan demikian, berakhir sudah acara webinar Grit Together hari ini. Terima kasih kepada Mbak Rizky dan tim Relief sebagai partner webinar Grit Together pada hari ini. Terima kasih Mbak Rizky atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya dengan kami semua tentunya. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu Great People yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat berguna baik bagi kita semua maupun bagi perusahaan Bapak Ibu Great People semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama webinar berlangsung. Akhir kata, saya Lala beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Grit Together selanjutnya. Selamat sore dan have a great day, Bapak Ibu Great People.